Saudara, saya hanya mau bilang begini, tetap ada masalah. Tapi jangan karena masalah kita kehilangan penghormatan dan kasih. Tidak boleh. Waktu kita dua bermasalah, jangan kita punya kata-kata sikap itu menghilangkan itu penghormatan dan kasih. Jangan, itu ladang rusak itu. Buang segala macam makian. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, seperti tanah, jadikanlah kami seperti tanah yang subur. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan bagi kami, bertumbuh, berbuah, dan itu dinikmati oleh kami secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan gereja. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman saat ini. Jauhkanlah semua penggoda, semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam kasih-Mu dan di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya oleh Agape untuk minggu hari ini yaitu Keluargaku Taman Kasih Kristus. Pembacaannya terambil dari Mazmur 128. Sejemput jemaat Tuhan berdiri, Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Saudara-saudara, memulai khotbah ini saya sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa tadi ketika jemaat Tuhan masuk ke gereja, panitia memberikan kepada kita ini. Sudah dapat ini semua aku belum? Ini berisi benih, tepatnya benih sayur. Tidak tahu sayur apa. Tetapi saya tanya panitia, apa maksudnya? Bilang begini, Pak Pendeta, biarlah jemaat pulang coba dorang bikin bedeng kecil satu, coba dorang tanam, coba dorang siram, coba dorang rawat, sampai ada hasil dan makan itu. Misalnya kalau sayur, nah makan itu sayur yang kita tanam sendiri. Ini sebuah maksud yang baik bagi kita saudara-saudara. Kenapa? Karena ingin digambarkan bahwa seperti itulah keluarga kita, seperti itulah rumah tangga kita. Seperti sebuah bedeng, seperti sebuah taman. Kalau kita rawat dengan baik, hasilnya baik. Kita makan juga baik. Kalau kita tidak rawat dengan baik, ya begitulah kira-kira. Jadi nanti pulang di muka toko bikin bedeng. Mungkin kita tidak makan, orang lain yang ambil. Tapi coba-coba coba bikin ame
di tempat kecil satu lah, atau kalau tidak di polybag. Intinya bagaimana kita merawat sesuatu. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara-saudara, kan ini tentang kasih, tentang taman keluarga itu adalah taman kasih Kristus. Saya kasih nikah, banyak pasang nikah saudara-saudara, dan yang paling membawa emosi itu adalah ketika di awal orang tua menyerahkan dia punya anak perempuan kepada laki-laki, kepada mempelai laki-laki. Atau ketika di tengah-tengah setelah peneguhan itu ada anak-anak diberi kesempatan untuk cium orang tua, ucapan satu hal. Itu sedih sekali. Memang di satu bagian senang karena ternyata anak don sudah besar, sudah bisa berumah tangga. Tapi sisi yang lain, orang takut, sedikit takut. Jangan sampai ku kawin ame suami yang gila ini, pukul, marah, tidak rawat. Kenapa? 20-30 tahun orang tua merawat anak-anak dorang yang baik. Dorang ingin ketika kita nanti berhadapan lagi dengan sebuah keluarga yang baru, bergabung lagi dengan keluarga yang lebih besar, sukacita, damai, sejahtera yang dialami oleh keluarga selama ini menjadi bagian yang juga dialami pada keluarga baru yang dipertemukan oleh karena cinta kasih. Saudara-saudara, lalu hari ini kita membaca Mazmur 128. Mazmur 128 adalah Mazmur siara. Orang Israel dalam satu tahun biasa bersiara kira-kira 3 kali. Mereka bersiara sambil merenungkan apakah mereka bahagia atau tidak. Mereka pergi dengan hati yang meluap-luap waktu bersiara sambil merenungkan bahagia atau tidak saya ini. Hati meluap-luap tapi mereka jalan dalam diam. Kalau banyak yang pesiara itu hati meluap, tangan meluap, semua meluap, lebih banyak foto. Pulang datang dia bingung, dia ini ada foto di bagian mana ini. Ini siara yang baik untuk merenungkan kebahagiaan. Dan salah satu yang penting adalah tentang kebahagiaan rumah tangga. Ditulis dengan baik di Mazmur 28 itu disampaikan. Bahagia sekali kalau seorang laki-laki itu takut akan Tuhan. Untuk sebuah kebahagiaan yang paling pertama itu adalah takut Tuhan. Dia tidak bicara tentang hal yang di luar daripada Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk memahami bagian ini sebagai sebuah bagian spiritualitas. Yang paling baik bagi sebuah rumah tangga dalam kebahagiaan mereka adalah kalau mereka punya spiritualitas yang baik, yang bagus. Pak Pendeta, spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, apa yang kita simpan di sini dalam relasi personal kita dengan Tuhan. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Dan dengan spiritualitas yang bagus, yang di dalam takut Tuhan, pasti etikanya bagus. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap ipar-ipar, terhadap siapapun di dalam. Gerakannya harus dari dalam keluar. Tidak boleh dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Pura-pura bahagia. Orang kalau spiritualitas bagus dari dalam keluar itu, ini saya suka pakai contoh ini. Ada sampah di situ, ya dia tahu sampah itu harus dibersihkan, atau dia ambil saja. Wah, itu kan gerakannya dari dalam. Kalau dari luar ke dalam itu ada sampah di situ, dia kasih tahu, kok Paul, pas saya ambil tolong foto. Foto habis dia upload baru dia tulis kebersihan adalah bagian dari iman. Nah itu pencitraan itu. Di sini kita menemukan ternyata dia kelasnya tinggi sekali ya kalau keluarga-keluarga itu punya spiritualitas yang bagus. Itu lahan subur sudah itu. Nanti itu benih bagus. Sebab kalau spiritualitas tidak bagus,
kita lebih menekankan pada keseragaman. Suami istri itu kadang-kadang istri bakal pakai ini baju. Terus beli setengah mati baru sana pakai. Bab tua pakai tapi dengan emosi yang meluap-luap. Spiritualitas dari dalam. Nah, pertama. Bagian yang kedua, dia sampaikan dengan sangat baik. Apabila engkau memakan jari payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaan. Rumah tangga itu bahagia kalau punya ketersediaan makanan, punya materi yang cukup. Spiritualitas, tapi ini mesti dengan tiap-tiap hari, karena di NTT ini salah satu masalah yang paling banyak ditangani oleh Polda NTT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu kan soal ekonomi. Mam tua diam-diam supinjol, tidak kasih tahu bab tua. Pagi-pagi petugas koperasi sudah datang. Ini juga mengganggu. Dan punya ketersediaan. Spiritualitas yang bagus tapi dengan ketercukupan itu materi. Makan minumlah. Makan minum seadanya. Anak-anak muda don jangan semangat dinikah saja. Tapi mempersiapkan segala sesuatu. Berbahagia engkau kalau engkau makan dari jari payah tangan sendiri. Saya suka pakai contoh, saudara-saudara, kalau tinggal di rumah sendiri itu bahagia. Tinggal di orang tua rumah itu kurang bahagia. Harus kita rumah sendiri bahagia. Beli HP kalau pakai uang sendiri itu bahagia. Sekalipun Nokia 3315. Dengan jelas dia pembunyi bilang tidit, tapi kan hasil dari payah tangan sendiri. Apa anak-anak masih orang tua beli mau 16 Pro itu tetap belum bahagia, masih orang tua punya. Itu harus milik sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, dia bicara tentang istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon sehat. Memang bahagia betul kalau istri seperti pohon anggur yang subur. Sumber atau bagian sukacita dari suami itu istri, anak-anak. Dia mau pi Surabaya ko Jakarta ko Bali ko, nginap di hotel bintang 5 sepre dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Sekalipun bau ludah. Tapi dia ingat tuh di rumah tuh. Istri, saya mau tanya, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu, ini nona-nona semua. Ibu-ibu. Kalau suami di mana-mana kau telepon ibu-ibu macam rindu begitu, senang kau tidak? Iya mesti. Atau siapa yang suami telepon, menjengkel. Ibu bagaimana ini? Tapi waktu saya lihat bicara tentang istri dan anak-anak, itu bukan sekadar relasi cinta kasih, tetapi emosi, keadaan rasa, perasaan yang seringkali berubah-ubah. Coba saudara cari tahu pengertian tentang emosi. Emosi itu perasaan, rasa yang kadang-kadang berubah. Dia yang kita cinta itu, yang kita mengakui di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya itu, dia itu yang kadang-kadang menjengkelkan. Anak-anak yang kita penuh kebanggaan terhadap mereka, yang dia pun foto ini orang main komen terus bilang, persis papa. Justru itu anda pun sifat kayak apa kok? Kita pun emosi yang ganti-ganti. Kadang-kadang dengan sangat. Dan itulah bagian dari sebuah lahan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu berarti lengkaplah sudah, saudara-saudara, bahwa di bagian ini
merenungkan tentang rumah tangga, keluarga, kita bicara tentang ketersediaan spiritualitas yang memadai. Dia mesti cukup materi dan juga sekaligus adalah pengelolaan emosi dalam relasi di dalam keluarga. Lalu bagaimana sekarang saudara-saudara untuk memberi jawab atas ini semua? Saudara-saudara, kebun, ladang, atau bedeng yang Tuhan kasih bagi kita namanya keluarga. Jadi keluarga itu adalah lahannya, bedengnya, kebunnya. Benih yang Tuhan kasih itu namanya cinta. Benih yang Tuhan kasih namanya cinta. Jadi sekalipun kita dijodohkan, kamu harus membangun cinta. Mesti dibangun cinta. Akan bermasalah sekali ketika cinta itu sudah tidak ada lagi. Masih ada cinta kok di hati kita. Kalau cinta sudah tidak ada itu kita hanya terlanjur hidup bersama. Terlanjur hidup bersama. Ya sudah satu rumah, datang gereja, satu oto, pulang makan sama-sama di situ. Nah, sudah. Mesti ada cinta terus di sini. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Membangun kecocokan, membangun tiap-tiap hari. Mengelola emosi ini kepada dia yang kadang-kadang kita rindukan, kadang-kadang kita cemburu, kadang-kadang kita sakit hati dan dia punya tindakan. Saudara saya ini kalau lapar, baru bilang, makan. Sama ke orang, wih itu ke. Saudara bayangkan, bisa berubah-ubah tuh kutum perasaan. Nanti pasti kita kalau kita mau bertengkar lagi kan kita bilang, abis saya mau minta disapa pu istri, kalau bukan gitu. Sekarang saudara-saudara, Tuhan percayakan itu semua. Bagaimana merawatnya. Kebun suada toh, benih suada. Kebun itu dia nama rumah tangga, keluarga. Dia pun benih yang sebentar kita mau tanam itu, dia pun nama cinta. Sekarang bagaimana merawatnya? Saudara, ingatlah. Dalam perjalanan rumah tangga itu, saya harus ingatkan kembali. Kebutuhan paling mendasar dari seorang laki-laki, seorang suami adalah dihormati. Merawatnya pakai penghormatan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hormat dia. Dia mau salah bagaimanapun jangan marah dia di muka umum. Itu dia merasa tidak terhormat sekali. Tunggu pulang sampai rumah baru injak dia. Yang penting tinggal berdua saja. Sampai rumah bilang, tadi ada omong apa? Itu. Penghormatan. Hormat dia. Istri-istri, anak-anak semua mesti ajar semua anggota keluarga, semua yang dalam rumah, hormati itu bapak-bapak itu. Hormati. Itu dong pun kebutuhan paling dasar. Paling dasar. Kenapa? Saya ingat anak muda don cerita. Ada anak muda saya cerita, saya Pak Pendeta, saya ini pacar 2-3 Pak, tapi kalau satu putus dan saya tersiksa sekali. Jadi saya berusaha bagaimana kita dua jadi kembali, kok saya yang putus dan dia. Saya yang ucap putus itu lebih berharga daripada dia putus dengan saya. Dia merasa tidak berarti. Ibu-ibu, sekalipun ibu-ibu punya pendapatan itu lebih tinggi dari suami, usaha lebih maju dari suami, jangan pernah bicarakan itu di anak-anak. Lu bapak ini, ada beli apa? Semua mama yang beli. Bahkan bapak pukul kaki yang terobek itu juga mama yang beli. Tidak usah, itu tidak ada penghormatan itu. Tidak boleh orang lain tahu. Kita merawat dalam penghormatan. Hormat betul-betul. Tidak usah dengan gerakan bangun pagi, Pak suami bangun langsung.
Tidak usah, tidak usah. Ajar supaya betul-betul kita saling menghormati toh. Anak-anak dong memang perkembangan zaman ini cukup maju ya. Anak-anak dong sudah bisa bergaul dengan banyak orang di seluruh dunia hari ini, tapi tolong hormat orang tua. Tidak usah panggil orang tua dengan bahasa yang sangat loh. Papa lo mau makan loh. Itu tidak usah begitu-begitulah, itu kurang hormat itu. Kau panggil papa kenapa Panggil bapak itu bapak tuh. Tidak usah panggil bapak bro juga, tidak usah juga. Panggil papa, itu status itu yang kita berikan. Penghormatan. Kenapa? Ingat bahwa pertama itu kebutuhan, tapi yang kedua kalau dia tidak dapat di rumah dia cari di tempat lain. Dia bisa cari itu di restoran ke di mana. Apalagi kalau sudah ada uang sedikit, dia baru sampai itu pelayan orang sebenarnya. Selamat siang. Kenapa terlambat? Itu jadi masalah baru itu. Jadi kebutuhan paling dasar itu penghormatan. Di kantor mungkin saudara punya jabatan lebih tinggi daripada suami. Jangan menindas dia. Jangan gaya-gaya. Saya mau suamiku apa? Berlutut. Push up. Supaya orang lain takut dia. Suami saya dia bikin apa lagi. Itu tidak merawat dan baik itu. Tidak usah. Pertama. Kedua. Kebutuhan dari istri adalah dikasihi. Dikasihi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bahkan gambarannya lebih. Seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Mengasihi. Suami itu ada apa-apa tuh dengan kasih omong. Jangan pukul. Banyak suami ini yang ada apa-apa itu dia diam-diam sah. Ada suami itu yang ketika ada pertengkaran sedikit, dia lebih memilih keluar. Daripada saya di rumah. Di rumah kenapa? Pulang selesai masalah. Itu kita hanya menyimpan bom waktu. Bicaralah. Ada apa-apa tuh bicara. Bicara. Suami istri mesti beromong. Mesti cerita. Kalau kita tidak cerita dan kita punya istri, kita mau cerita di siapa? Mengasihi. Seperti Kristus mengasihi. Nanti sebentar seperti Kristus mengasihi jemaat saya bicara di bagian terakhir. Bagian dari perawatan ini. Tapi ini penting bagi kita untuk mengasihi. Jangan sampai kasih itu hilang daripada kita. Kadang-kadang saudara seorang suami berpikir istri yang baik itu kalau ikut suami punya mau. Kadang-kadang juga sebaliknya istri yang baik, istri pikir suami yang baik itu ikut istri punya mau. Jadi dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Lebih banyak munafik. Papa tidak boleh merokok. Dia tidak merokok. Di rumah. Waktu keluar gas. Gas tinggi toh. Terus kawan video berkirim ke istri. Nah, sudah. Jadi saudara-saudara, jangan hilang penghormatan dan kasih. Orang-orang di luar sana mungkin tidak hormat saudara. Tapi pastikan bahwa di rumah penuh penghormatan. Orang-orang di luar sana mungkin tidak mengasihi saudara dan bahkan menganggap remeh saudara oleh karena status sosial. Tapi engkau harus menemukan itu dan menyediakan itu di rumah. Amin kok. Saudara jangan pernah berharap dapat penghormatan dari banyak orang. Jangan pernah berharap dikasih oleh semua orang. Jangan. Tapi harus pasti bahwa ketersediaan penghormatan dan kasih itu ada di rumah. Di rumah. Saudara, tanggal berapa itu? Minggu ketiga September, saya ada di Bali dalam sebuah acara pernikahan.
Orang dari Australia ada, dari Jakarta ada, Surabaya ada, Kupang ada, mungkin dari Niki juga ada. Woi, pas ketemu Pendeta Yandi foto dulu. Wah, foto pertama begini terus. Mantap. Dan malamnya di hadapan banyak-banyak orang itu tiba-tiba Pendeta Yandi jatuh masuk dalam kolam. Pas bangun langsung foto bersama. Saudara bisa bayangkan itu perasaan. Terus saya telepon saya pu istri. Kok Paul tanya, Pak Pendeta aman kok? Bukan bu, beta bilang di ibu itu lebih penting. Saya kasih tahu, Mama, yo, Papa jatuh di kolam. Nah, Papa nih, gitu, nanti besok sepatu ke mana? Oh tenang Mama, nanti pakai yang satu. Nah itu, besok di bandara, buru-buru mau ke Soe untuk acara air berubah jadi anggur. Tahu duduk ke mana? Di pesawat tutup pintu. Harus ikut pesawat yang berikut dan itu sangat sulit untuk dapat dia waktu sampai tuh. Saya hanya berdoa Tuhan tolong supaya tepat waktu saja karena acara di sana. Saya berdoa habis itu saya telepon, Mama, Papa terlambat pesawat. Papa bagaimana Mama? Di saat suami tertekan begini, tolong jangan berikan tekanan lagi. Tolong bebaskan suami dari tekanan. Satu bor habis malam, pagi lagi. Saudara, lantas ibu bilang, jadi bagaimana di Soe? Ini saya telepon ke panitia di Soe. Saya sampai kurang lebih jam 7. Berdoalah kuat supaya bisa tepat waktulah begitu. Terus bisa buat apa? Bolehkah Mama siap saya punya pakaian semua makanan, jemput di bandara, kita langsung ke Soe. Oh boleh begitu. Ibu siap semua. Puji Tuhan. Waktu itu pesawat yang biasa delay itu, dia bukan saja tepat waktu, lebih cepat 10 menit. Kami sampai di Soe, saya masih ke rumah, ganti pakaian, saya sampai pas. Kemudian Pak Pendeta tidak apa-apa, tidak seburu-buru karena masih ada paduan suara vokal grup yang kami kasih kesempatan duluan. Pas saya sampai di lapangan Puspenmas, itu penampilan terakhir dari vokal grup untuk kami mau masuk di acara itu. Saudara, saya hanya mau bilang begini, tetap ada masalah. Tapi jangan karena masalah kita kehilangan penghormatan dan kasih. Tidak boleh. Waktu kita dua bermasalah, jangan kita punya kata-kata sikap itu menghilangkan itu penghormatan dan kasih. Jangan, itu ladang rusak itu. Buang segala macam makian. Sebutan binatang itu buang, tidak usah pakai. Saya makin sakit hati, saya makin panggil dia sayang. Bahkan ambil pisau tikam-tikam, sayang. Itu rumah. Lahan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan sudah atur. Kasih dan penghormatan. Sekalipun materi dibutuhkan di rumah. Tapi kasih dan penghormatan tidak bisa digantikan dengan materi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ibu-ibu itu, perempuan itu butuh didandani. Dong senang sekali didandani. Dong mau juga tampil mantap. Glowing. Dorang mau di sini ada emas, berlian, di sini ada. Dorang mau itu. Dong butuh tas yang bagus. Tapi setelah didandani, dorang butuh satu tangan untuk dorang, apa dia pun nama? Gandeng kota gantung. Dorang butuh tangan untuk apa itu?
gandeng kau, pegang kau apa, karena dong butuh tempat yang rame untuk dilihat oleh banyak orang. Ketersediaan diri, bukan materi, walaupun materi itu ada. Ketersediaan. Supaya jangan ada suami yang bilang, saya kerja ini untuk mama. Mama dulu hitam, sekarang putih begini karena papa pun bekerja. Ini kita mau kasih yang terbaik toh. Kasih penghormatan. Jadi bapak dong tolong mengasihi istri apapun terjadi. Mama juga begitu. Dengan kita mengasihi anak-anak, anak-anak lihat suami istri, papa mama, kung po, dorang basayang, anak-anak doiko. Oh betul. Besok-besok dorang mau dapat pukul dari dong pusatnya, jangan coba-coba. Karena kami dari keluarga yang tidak pernah satu pukul satu maki satu. Baik. Sekarang perawatan selanjutnya. Saudara-saudara, kasih Kristus. Saudara dengan istri, suami istri mungkin bersayang hingga hari ini. Tapi kenapa itu tidak pernah menjadi dasar dari sebuah rumah tangga, tidak pernah jadi dasar dari sebuah keluarga. Padahal ada bersayang ini. Alkitab tidak mendasarkan kasih antara orang-orang dalam rumah itu yang menjadi dasar dari sebuah rumah tangga. Tetapi Alkitab mengatakan kasih Kristus menjadi dasar dari sebuah rumah tangga. Bukan kita dua bersayang ini yang pacaran lama itu. Saya pacaran 10 tahun. Tidak menjadi dasar. Kasih Kristus menjadi dasar. Saya pacaran 10 tahun. Orang bilang, Pak Pendeta bisa 10 tahun. Iya. Setia, bukan soal itu. Soal apa? Kalau saya berhenti dan dia, siapa lanjutlah dan saya. Itu di pumas. Bukan soal waktu itu, tapi kasih Kristus. Lalu bagaimana kasih Kristus? Saudara, kasih Kristus itu, di dalam kasih Kristus itu ada 3 hal. Dan itu harus menjadi perawatan. Baru sebentar, itu sayur yang kita tanam nanti itu enak. Jangan sampai pupuk terlalu banyak, kalau dia hijau ulat saya takut makan. Air juga tidak bisa terlalu banyak toh. Karena kita bukan piara ikan tapi tanam sayur. Pertama, kasih Kristus itu mengampuni. Mengampuni. Sama-sama 1, 2, 3. Mengampuni. Kita menyanyi. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Sekali lagi. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tidak ada seorang pun dalam rumah yang ditugaskan khusus untuk memuaskan kita punya hati. Tidak ada satu orang. Suami itu tidak ditugaskan khusus untuk memuaskan istri punya hati setiap hari dan sebaliknya. Artinya begini, selalu ada kemungkinan kita marah kepada suami. Kita marah pada istri. Ada kemungkinan kita marah pada anak-anak. Ada kemungkinan kita tidak suka terhadap orang tua atau siapapun yang kita sebut sebagai keluarga. Tidak pas dalam punya tindakan yang kita punya mau. Seringkali ada anak punya tindakan yang mempermalukan orang tua. Seringkali ada tindakan suami yang tidak pantas, yang membuat istri sangat marah. Seringkali istri punya sikap
yang membuat suami sakit hati sekali. Apalagi kita belum omong habis dia supaya tahu di mama mantu dan di Facebook untuk kepentingan FB Pro. Mengampuni itu jalannya. Sekaligus ini nasihat bagi keluarga-keluarga yang sementara mau cerai itu, jangan cerai. Ini kita harus berbesar hati mengelola emosi dan pengampunan kita. Kasih kita jangan bercerai. Tidak boleh. Pengampunan. Tidak usah jawab, tolong renungkan. Apakah suamimu pernah sangat menjengkelkan? Tidak usah jawab. Suami-suami, apakah istrimu pernah sangat menjengkelkan? Orang tua, apakah anak dan mantumu itu kadang-kadang terlalu menjengkelkan dan kita mau cekin orang? Anak-anak, apakah kadang-kadang orang tua itu terlalu keras kepala dan sedikit-sedikit bilang kami dulu, jangan begitu menjengkelkan. Nah, itu saatnya pengampunan. Pengampunan. Kenapa pengampunan penting? Satu, Tuhan mengampuni saya dan saudara. Lebih dulu malah. Hendaklah kamu saling mengampuni. Kedua, Tuhan Yesus ajar berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang Tuhan ampuni Yandi. Seimbang dengan Yandi mengampuni Kopal. Ya, kalau Yandi mengampuni Kopal 2 kali, Yandi dapat hak untuk Tuhan ampuni berapa kali? 2 kali. Ketiga, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Supaya tidak boleh ada dusta di antara kita. Satu paket pengampunan dan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu, dia selalu bilang, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah tidak marah. Dia mau datang juga silakan. Ini rumah ada. Dia mau ketemu anak juga silakan. Itu dia pun anak. Tapi untuk sapi dia maaf sama maaf. Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu pencitraan. Itu terjadi di anak-anak kecil suka main kelereng. Main kelereng dong berkelahi begitu, bertengkar gara-gara satu pun bilang, ini lu tadi kas maju tangan. Don dua bertengkar, bapak datang, don bapak, stop, damai. Kita ini kan damai pakai jabat tangan toh, itu dia pun cara jabat tangan. Orang tua cium, ini engkau pun saudara. Besok-besok engkau ada masalah bukan kelereng yang bantu tapi saudara yang bantu. Itu dia cium itu. Sebentar orang WA. Weh, kita lihat sudah meo. Terus dia balas. Siapa bilang? Sengaja. Pencitraan. Rumah ini jangan bikin pencitraan. Di rumah ini betul-betul tulus, terbuka, hati, segala macam. Itulah pengampunan toh. Tanpa pengampunan saudara-saudara, kita tidak bisa hidup satu rumah dengan baik. Saudara bayangkan sama-sama lapar dari gereja, mau singgah makan di situ, pergi kita beda lauk. Ini menjengkelkan ini. Begitu lagi orang yang komo kita pesan ikan ini. Aduh mama, macam kayak dia baru tangkap ikan di Noekele. Datang masih macam di Wesapa, baru dia mulai bersihkan ikan. Belum lagi kita bilang kenapa goreng lama? Karena kita kasih tidur dong begini. Itu ikan dua ada bacarita makanya
Sun menjengkelkan tuh, nafsu makan jadi hilang. Tanpa pengampunan, saudara akan muka asam di mana-mana. Hati ini mesti kita buka untuk pengampunan. Itu sekaligus latihan di rumah, karena saudara akan ketemu orang-orang yang belanja di toko itu menjengkelkan. Ada toko jual pakaian bayi. Orang datang periksa, bongkar dari A sampai Z, baru dia tidak beli. Kalau kita tidak hati yang pengampunan. Di jalan kita ketemu orang, kita naik motor dari kiri, dia dari kanan menuju kita berbalik. Wah. Tanpa pengampunan. Di kampus, ketemu mahasiswa, ketemu dosen menjengkelkan. Lulus latihan di rumah baru itu. Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi kasih Kristus menjadi dasar itu karena pengampunan. Amin ya. Kedua, kasih Kristus menjadi dasar itu karena dalam kasih Kristus itu ada penerimaan. Penerimaan. Kita ini siapa kita ini? Tapi Tuhan bisa terima. Kita menyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi untuk kita tahu siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan kuat Tuhan selain puji dan sembahkan. Saya menyanyi lagu ini dan saya merasa kita sebenarnya manusia yang tidak pantas. Tapi Tuhan bisa menerima kita toh. Kalau Tuhan bisa menerima kita, Tuhan bisa terima Yandi. Kenapa Yandi tidak bisa menerima dia punya istri, punya kekurangan? Padahal kita sangat kurang. Kalau Tuhan bisa menerima kita sebagai istri, kenapa kita tidak bisa menerima suami pun kekurangan? Kalau Tuhan bisa menerima kita, kenapa kita tidak bisa menerima anak-anak pun kekurangan? Kalau Tuhan bisa menerima kita, kenapa kita tidak bisa menerima orang tua punya kekurangan, apalagi ketika dia di masa tua dan dia butuh perhatian? Kasih Kristus ada penerimaan. Dalam penerimaan itu memang hanya kasih yang besar yang orang bisa melihat kekurangan itu sebagai bagian yang perlu juga diterima. Karena itu suami jangan cerita kekurangan istri kepada siapapun, jangan. Dia tetap harus membanggakan. Istri jangan cerita kekurangan suami kepada siapapun. Jangan. Anak-anak jangan suka membanding-bandingkan orang tua. Lu pembapa baik, mabe pembapa nih, kesetan. Jangan. Saudara-saudara, hanya dengan penerimaan itu kita tahu kenapa kita mesti terima orang lain. Tuhan sudah lebih dahulu terima kita yang berdosa ini, yang sebenarnya kita sapa di hadapan Tuhan, kita tidak berharga, tapi Tuhan mau terima kita. Apa-apa dalam perjalanan bersama, apalagi semakin lama kita hidup bersama-sama ini kan, makin banyak hal yang kita sepertinya susah sejalan itu.
Kadang-kadang orang tidak mampu menerima, dia diam saja, dia sudah mau ke mana baru dia merasa itu dia punya salib. Tidak. Selama kita tidak menerima dengan baik, kita akan melihat itu sebagai beban. Butuh hati yang terima apa adanya. Sebuah kenyataan. Realistis terhadap sebuah kenyataan. Realistis. Terima istri pun kekurangan, suami pun kekurangan. Karena namanya manusia ini kan pasti ada kekurangan. Kita tidak bisa menikah dengan sesuatu yang sangat sempurna. Saya kasih nikah orang, saya tanya orang bilang ini, suka dia pu apa? Dia pu hati, Bapak. Oh, dia pu kaki tidak, hanya hati. Suka dia pu tubuh, Bapak. Dari mana? Ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau engkau suka dia dari ujung kaki sampai kepala, itu tetap dalam perut ini ada kotoran. Menikahlah dengan laki-laki atau perempuan di dunia. Jangan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di pikiran. Semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia itu ada kekurangan. Tapi laki-laki dan perempuan yang ada di otak, di pikiran, kita mau dia punya bibir begini, pipi begini, hidung begini, perut begini, betis begini, mata. Tidak ada. Tidak ada. Orang tua juga terima anak-anak. Jangan suka banding-banding anak-anak. Lu bukan kayak yang anak pertama. Anak kedua ini siapa pun. Ada orang tua yang suka banding-banding. Tidak usah. Tuhan percayakan kepada kita itu sudah. Buka hati, terima dorang. Itu Tuhan, bagian yang Tuhan titipkan. Terima. Tapi anak-anak jangan pegang ini baru pulang ke sebelah papa mama itu toh. Jangan marah-marah beta kan tadi pendeta bilang terima saja. Oh tidak, kasih lurus engkau pu jalan itu. Karena Tuhan ada titip di kita. Tuhan satu saat tanya bilang, bawa itu anak dong sampai mana? Nah itu yang kita mau pertanggungjawabkan di Tuhan toh. Dan anak juga ikut yang orang tua suruh. Anak sekarang ini kan susah kita cerita dulu. Bapak dulu. Dia langsung bilang, itu dulu. Sekarang sekarang. Bapak masih dulu. Masih zaman tustel. Apa itu tustel? Tusuk telinga. Tustel hanya 6 berapa? 12, 24 dengan 36. Itu pun di studio foto 1. Tinggal 35. Jadi kita mesti betul-betul atur gaya. Ada gaya yang rambutnya kasih naik. Gaya pemain sepak bola. Ada ibu-ibu yang taruh tas di sini langsung di sudut ruangan taruh. Ini merah semua nih. Terus kita bilang ini mama, dia tanya, mama ini mama. Dan zaman sekarang dong pun foto sudah lebih maju. Terima, penerimaan. Penerimaan. Apapun yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Perbuatlah. Amin ya. Penerimaan. Realistis saja. Saya ingat betul yang saya jatuh di kolam itu. Saya kan pernah ada ibu satu jatuh di kolam mana ya, lupa. Beta mencari tahu ibu perasaan, tapi tidak. Memang harus rasa sendiri baru bisa tahu. Tapi itu ibu jatuh habis dia tidak foto, beta jatuh habis foto. Baru kau Paul kirim lagi Pak ini papu foto. Beta ganteng sekali Kau David suka kasihan sama beta. Sudah apa-apa. Itu hidup itu harus dijalani toh. Ketiga, kasih Kristus itu ada pengorbanan. Sama-sama 1, 2, 3, pengorbanan. Berkorban, bahkan dia berkorban sampai mati. Masa suami berkorban sedikit tidak bisa? Masa istri berkorban sedikit tidak bisa?
Anak berkorban sedikit tidak bisa. Orang tua berkorban sedikit tidak bisa. Kasih Kristus itu berkorban. Mulai sebentar pulang laksanakan itu. Mama sebagai bentuk pengorbanan. Ini siang mama makan beta pun makanan. Beta tidak makan. Berkorban. Bahkan dia berkorban sampai mati. Kami suami ini kadang-kadang badan gagah-gagah. Pakai yang ketat-ketat tapi pemalas. Sayang, mi ame remote do sayang. Di mana? Ini setengah meter. Coba bangun sedikit kok apa? Istri don juga kalau sudah berkorban jangan terlalu mangomel. Wih kita ini berkorban maka tombo. Berkorban tuh tanpa kata-kata. Memang mengerjakan sesuatu. Saya baca satu status bilang memberi itu apa? Apalah yang dia memberi itu diam. Kalau omong itu iklan. Ikhlas itu diam. Bahwa membanya itu iklan. Berkorban itu diam. Ini ikhlas. Bukan berkorban habis omong. Itu bukan ikhlas. Iklan itu mengiklankan pengorbanan. Apalagi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, saudara lihat. Ini hal menjadi sesuatu yang penting dan serius bagi kita. Di ayat-ayat terakhir dia bilang, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari Sion, melihat anak apa? Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau menikmati sukacita bukan karena tidak ada masalah dalam keluarga, tetap ada masalah. Tapi dengan hal-hal tadi kita merawat itu kebun yang Tuhan berikan. Betul-betul ini menjadi taman Tuhan toh. Taman kasih Tuhan yang penuh pengorbanan, penuh penerimaan dan pengampunan. Itu menjadi taman. Di rumah ini ada pengampunan. Di rumah ini ada pengorbanan. Di rumah ini ada penerimaan. Orang tidak takut datang ke ini rumah. Orang mau tinggal di itu rumah. Rumah yang penuh dengan kasih. Dan orang menjadi bahagia karena